Alhamdulillah, ini nikmati tatimmu sholihat wa bi ni'matihil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatillah, kita bersyukur pada hari ini dengan segala nikmat Allah, yang paling utamanya nikmat iman dan Islam. Kita berada di majelis di waktu asar yang dingin ini, yang sedang turun hujan, yang kita akan membahas dari sifat-sifat para penghuni surga. Bagaimana diantaranya memenuhi kewajiban pada diri sendiri, yakni seorang penghuni surga itu harus punya kekuatan untuk bersabar, juga punya sifat malu dan hati yang bersih, hati yang suci, ya, menjaga kehormatan dan jujur, ya. Bersabar, sebagaimana tentunya kita sudah tahu ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 155-156, ya. Wala nabluwannakum bisai'in minal khawfi wal ju'i naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wabasyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh engkau bakal kami beri ujian dengan keadaan rasa takut, lapar, dan kekurangan, baik kekurangan harta, jiwa, maupun kekurangan buah-buahan. Gembirakanlah orang yang sabar, atau berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yang mereka apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Nah, Syekh Abdul Rahman menjelaskan sedikit bagaimana dari rincian ayat ini, ya, di antaranya adalah bahwasanya pastinya akan menjadi ujian, ya, dalam kehidupan kita di dunia ini, yang diantaranya juga ujian itu adalah sedikit, ya, sedikit dari rasa ketakutan, itu, ya, takut misalnya akan bahaya, ya, akan musuh, gitu, ya, atau rasa takut akan hidupnya, gitu, ya, itu sedikit. Bahwa ujian yang kita rasakan di dunia itu kadang tidak seberapa, gitu, ya, tidak seberapa kalau kita bandingkan apalagi, ya, dengan para nabi, gitu, ya. Ya, kita kalau misalnya puluhan tahun kehilangan anak kita, itu kan luar biasa, gitu, ya. Sebagaimana Nabi Yakub yang kehilangan Yusuf, gitu, ya. Atau misalnya cuma belasan tahun, tapi memang bagi kita nggak kuat, ya. Nggak kuat kita belasan tahun dikasih penyakit, ya. Sebagaimana Nabi Ayub, ya, itu 16 tahun, ya. 18 ya kalau di Al-Bidayah.
Tapi sakit kulit gitu. Iya, kasih penyakit. Atau diberikan ujian seperti para nabi, di antaranya juga Nabi Nuh, ya. Beliau sudah menyampaikan pengajaran ilmu, ya, menyampaikan tentang tauhid agar mengesahkan Allah, tapi pengikutnya cuma berapa, sedikit, ya. Bahkan dikatakan juga yang di antara para manusia hanya belasan orang, ya. Sedikit, ya, pengikutnya Nabi Nuh, ya. Anak istrinya, ya, Kan'an, dan istrinya yang durhaka. Jadi kita tidak akan bisa kuat kalau dikasih ujian kepada kita seperti ujian para nabi, ya. Sehingga kita diberi ujian pun tidak seberapa juga, gitu ya. Hanya sedikit saja yang kita alami dari ujian itu, tidak seberapa, ya. Dan dikatakan lagi juga walajui, ya, rasa lapar, gitu ya. Ya, itu kadang rasa lapar, tapi di antara kita masih Allah memudahkan, ya, dengan makan secukupnya, ya. Masya Allah, ya. Rasa lapar, atau juga kadang sulit mencarinya, ya, itu juga, ya. Dan kekurangan, ya. Kekurangan itu bisa harta, jiwa, ataupun kekurangan buah-buahan, ya. Misalnya kurang hartanya, atau ada yang meninggal, ya, akibat penyakit, atau kalaupun tidak ada yang meninggal, minimal ditimpa penyakit, ya. Nah, itu ditimpa penyakit, misalnya terhadap kita atau keluarga kita. Nah, itu adalah kita harus bersabar, ya. Atau buah-buahan di sini bisa jadi juga sulit mencarinya, ya. Kalau kita kan bisa mencarinya, ya. Atau pula sulit untuk beli, gitu, ya. Mahal, gitu, ya. Atau kadang juga sumbernya, ya, sulit sumber untuk buah-buahannya, gitu, ya. Ya, sumber makanan, gitu, ya. Itu yang kadang juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dari semua itu, maka Allah berikan kabar gembira juga, ya. Dan memerintahkan kepada kita supaya berita gembira ini terus disiarkan, yaitu apa? Kepada orang-orang yang bersabar, ya. Wa basyiris shabirin. Siapa yang bersabar itu? Yaitu alladzina idza asabathum musibah. Apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan, ya, qalu inna lillahi, ya, kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya, ya. Jadi kita sadar semua itu titipan Allah, gitu, ya. Itu harta semuanya titipan Allah, keturunan titipan Allah, pasangan titipan Allah, gitu, ya. Apa yang di dunia ini itu adalah titipan Allah dan pasti akan kembali padanya. Sehingga kalaupun misalnya dikatakan oleh Syekh Asadi juga, orang yang sabar dalam ujian itu dia sudah kuat keimanannya, sehingga dia merasa nikmat di dalam musibah. Gimana dia merasa nikmat dalam musibah? Karena dia tahu, dia yakin bahwa apa yang ditinggalkannya atau apa yang tertinggal misalnya pasti akan diganti dengan yang lebih baik, gitu, ya. Gitu.
Sehingga dengan pola pikir seperti ini ya, fahuwa yukhlifu gitu ya. Kalau dikatakan di dalam surah Saba itu ya, pasti akan diganti dengan yang lebih baik ya. Maka itu tentunya bakana khairul lah ya, akan mendapatkan kebaikan baik dia ditimpa ke lapangan gitu ya, atau timpa kesulitan. Itulah ya, kalau kita akan semakin kuat keimanannya kita itu ya, bagaimana ada nikmat tersendiri, ada hikmat sendiri ya dalam musibah yang kita alami ya. Beda kalau ini banyak mengeluh gitu ya, banyak mengeluh atau kurang sabaran ya, yang mungkin yang dirasakan musibah ini adalah sebuah siksaan atau hal yang kadang dikatakan tidak adil gitulah gitu. Itu adalah buah dari tidak sabar gitu ya gitu. Iya, sabar dapat pahala yang besar gitu ya. Maghfiratun kan, dapat juga ampunan gitu ya. Karenanya sabar itu harus dikuatkan gitu ya. Nah ini perkara selanjutnya kan, bagaimana kita menguatkan kesabaran kita. Maka dikatakan dalam surah Ali Imran ayat yang terakhir ya, ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu, dan bersiap siagalah dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Itu ya. Artinya kesabaran itu harus saling menguatkan. Terkadang untuk bersabar dan dia sabarnya dia kuatkan sendiri itu kadang berat. Tapi kalau kita ada saling menguatkan ya, wasabiru gitu ya, maka itu akan mudah. Sabar itu ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk bersabar dan senantiasa bersiap siaga, karena nantinya ada ujian lain gitu ya, di tangan yang lain. Siap siaga ilmunya gitu ya, siap siaga di perbatasan. Kalau ini kan menyangkut perbatasan Al-Ribat ya, berarti kalau Al-Ribat itu adalah bagaimana peperangan. Nah kalau sekarang berarti siap siaga, kita siap siaga misalnya ketika mau masuk waktu sholat. Nah itu sudah Al-Ribat gitu ya. Jadi menunggu dari sebelum waktu sholat bahkan ya, misalnya 10 menit atau 15 menit sebelum waktu sholat itu ya, kita menunggu. Nah itu sudah Al-Ribat ya, mempersiapkan pahalanya seperti Al-Ribat dalam peperangan ya, siap siaga dalam peperangan. Atau seorang menggapai ilmu itu juga ya, orang yang berusaha untuk dapat ilmu walaupun susah payah, dia dapat pahala Al-Ribat ya. Karena itu kan pahalanya diantaranya pahala jihad ya. Atau ketika mencari nafkah ya, nafkah itu yang dia cari, maka itu juga pahala jihadnya kan, berarti pahala Ribat masuk diantaranya juga ya.
menunggu dari waktu sholat ke waktu sholat lainnya gitu ya, dari waktu maghrib sampai ke isya misalnya contoh, itu juga pahala ar-ribat ya. Jadi itu banyak sekali gitu ya, luas sekali kita dapat pahala sebagaimana pahala jihad. Karenanya walau itu ya, Allah perintahkan, karena orang yang sabar juga dikuatkan lagi gitu ya, kuatkan keimanannya. Ya kalau tidak sabar ya mau minta ke siapa gitu ya, mau minta ke siapa, mau mengharap pada siapa gitu. Nah, gitu. Maka orang yang sabar mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa ya, agar kita mematuhi segala perintahnya dan jauhi segala larangan. Kemudian juga para penghuni surga itu mempunyai sifat malu dan hati yang senantiasa suci, menjaga kehormatannya ya. Di dalam surah An-Nur ayat 30, qul lil mu'minina yaquddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azkar ya, innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah bagi orang-orang yang mukmin agar mereka menundukkan pandangannya. Yang mukmin di sini termasuk mukmin baik, nanti ya ada ayat selanjutnya juga wa kullil mu'minat, kan itu juga ada ya, di ayat selanjutnya juga kepada perempuan. Jadi laki-laki juga menjaga pandangan, perempuan juga jaga pandangan semua. Menundukkan pandangannya gitu ya, dan menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatan diantaranya juga menutup aurat ya, menutup aurat, menutup aib, dan juga menjaga kehormatan. Artinya aurat itu ditutup ya, ini perintah pada laki-laki juga agar menutup aurat ya. Ya. Menutup aurat laki-laki itu ya. Yang laki-laki itu hanyalah ya bagian kemaluan dari pusar sampai lutut ya. Nah, sifat demikian itu adalah sifat yang lebih suci bagi mereka. Sebenarnya Allah mengetahui detailnya apa yang kamu kerjakan ya. Dan kepada perempuan juga diperintahkan ya, qul lil mu'minati yaghnudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Nah, kalau perempuan lebih panjang ayatnya ya, laki-laki mah pendek ayatnya gitu. Ya, kalau perempuan lebih panjang, karena bukan hanya untuk di luar mahramnya yang dia jaga juga, tapi ada yang harus senantiasa dijaga, ya. Makanya kan dikecualikannya itu banyak gitu ya. Nah, kalau kita nih mau detailkan gitu ya. Kalau nggak pakai jilbab dosa berarti? Iya, kalau nggak pakai jilbab, kalau di luar rumah nggak pakai jilbab ya dosa. Terlihat sama yang bukan mahram. Iya, banyak. Itu berarti kan kesalahan gitu ya. Kebayang sama ketika misalnya apalagi terlihat di media gitu ya. Waliyahzubillah. Zaman sekarang gitu ya, itu akan bagaimana perempuan itu berpakaian seperti dia itu telanjang. Berpakaian cuma seperti telanjang. Gitu. Ada yang dia pakai jilbab tapi dia bawahnya itu kakinya itu kelihatannya itu, kemaluannya sampai kelihatan gitu ya. Kemaluan belakang khususnya gitu. Insyaallah.
pakai celana yang tipis gitu ya, tidak ditutup gitu ya, auratnya tertutup, memang tertutup misalnya ya, tapi dia pakai celana yang tipis bentuk gitu. ya, nggak bentuk ya, ngebentuk auratnya sampai tidak pakai kaos kaki dan sebagainya gitu ya. Kalau main voli udah apa dia? Iya, main voli. Kadang kan ada di sekolah juga ya, punten ya. Sekolah bukan sekolah yang apa Modus. umum, tapi ya. Tapi sekolah Islam juga ada. Sekolah Islam, dia kan sekolah Islam. Katanya sekolah Islam, tapi si perempuannya itu kan pakai jilbab. Tapi kalau lagi olahraga main basket, celananya tetap pendek, cuma ditutupin gitu. Angger, udah itu sama aja gitu ya. Emang ditutupin tapi pakai yang tipis gitu ya gitu. Dan celananya pendek gitu ya. Itu sama aja gitu ya sebenarnya gitu ya. Padahal itu sekolah Islam gitu ya. Nah itu. Iya. Memang yang utama kita bagaimana berolahraga ya, menjaga kesehatan. Tapi bagaimana yang menjaga keimanannya itu apa? Menjaga keimanan berarti dengan apa? Menutup aurat. Karena itu kan diperintahkan pada orang-orang yang mukmin maupun mukminat gitu ya. Gitu. Ya nggak salah, kita silakan mau menjaga kesehatan itu. Tapi tetap menjaga auratnya juga, jangan sampai kelihatan sama yang bukan mahramnya gitu ya. Nah makanya kalau perempuan ini, Masya Allah ya, harus dijaganya itu kan banyak nih, ayatnya panjang gitu ya. Bagaimana ayatnya itu setengah halaman lebih gitu ya tuh di dalam surah An-Nur ya. An-Nur ayat 31. Kalau laki-laki ayat 30-nya gitu ya. Yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Nah, kecuali ya yang biasa terlihat, yang kalau terlihatnya itu ya tidak terlalu juga apa, ketika terlihat ya kadang tidak menarik juga itu ya, tidak apa-apa ya. Atau misalnya memang menarik, hanya saja tentunya tetap ditutupi gitu ya. Misal ya telapak tangan gitu ya, tangan sampai ke ini ya, sampai sini gitu ya, buat perempuan gitu ya. Nah gitu. Dan wajah gitu, wajah dan telapak tangan, sudah gitu aja gitu ya. Ya adapun misalnya kita mau lebih ditutup lagi misalnya dengan nikob atau sebagainya gitu ya, itu mah silakan, hak masing-masing gitu mah ya. Tuh. Tidak ada apa Yang kelihatan matanya. ya, tidak ada kita misalnya melarang perempuan pakai nikob, silakan saja itu mah, hak masing-masing, pakai nikob silakan. Ya, itu bagus juga kalau memang dia niatnya tidak ingin terlihat apa sebagian dari wajahnya gitu ya dengan nikob ya gitu. Bahkan cuma kelihatan matanya saja gitu ya. Itu juga kelihatan matanya kan kurang jelas juga, karena apa? Karena nikobnya gitu ya gitu. Karena ada yang nikob juga hanya memakai segini ya, setengahnya gitu ya. Atau memakai seluruhnya dan matanya memang kelihatan, tapi kelihatannya nggak jelas, sama kitanya nggak jelas karena si nikobnya juga nggak terlalu banyak, hanya sedikit saja menutup matanya gitu ya gitu. Ya sehingga atau ya kitanya juga kelihatan cuman ya itu cuman matanya saja gitu ya gitu. Bisa itu juga, atau ya kelihatan matanya dengan nikobnya itu samar-samar jadinya gitu ya. Itu mah ada, silakan saja itu mah ya. Walaupun ya saya mah tidak masuk ke ranah perbedaan pendapat tentang masalah nikob ya. Itu mah hak masing-masing. Mau pakai nikob silakan, enggak juga enggak apa-apa.
yang tercela tidak menutup aurat, nah gitu ya. Untuk aurat ya. Ya, yang tercela itu apa? Bebulucunan, nah, itu tercela itu bebulucunan, gitu ya. Apalagi di medsos ya, sambil joget-jogetan, aduh insya Allah ya. Dibungkus joget-jogetan dengan lagu dangdut, dengan perkataan Islami waliyazubillah itu ya. Sampai itu kan siaran di TV-nya itu dicekal itu karena lagu dangdut udah mah dia tidak menutup aurat, dibungkus dengan perkataan Islam, jadi kan ngerusak kata-kata Islam yang harusnya dijaga juga dengan dia menutup auratnya juga ya, bukan hanya berkata gitu ya gitu. Nah gitu, makanya kan ini sama KPI ya gitu, ya dikritik ya, itu ya TV lah gitu. Terus siarannya saya nggak mau bilang ya, pasti sudah tahu lah gitu, yang Liga Dangdut yang gitulah gitu. Gitu. Nah, makanya ini perempuan itu luar biasa ya. Kadang lenggak-lenggoknya saja, langkahnya saja itu dah menarik perhatian perempuan itu kan, menarik perhatian kepada laki-laki gitu ya. Gitu. Cara bicaranya saja, suaranya gitu ya, tuh. Suaranya itu udah menarik perhatian laki-laki, insya Allah. Jadi kecuali yang biasa terlihat, dan hendaknya mereka menutupkan jilbab ya. Nah, jilbab ini kan bagaimana menutup auratnya ya, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan ya. Kalau di hadis diantaranya ya. Nah, wal yadribna khumurihinna khimal ya. Khumurihinna ala juyubihinna ya. Sampai dadanya saja kan, walaupun dada misalnya dia pakai kerudung pendek, dadanya nggak kelihatan, tapi kan nggak bentuk, dia nggak bentuk. Pakai yang panjang, pakai yang panjang, jangan kelihatan nggak bentuknya itu ya gitu, kelihatan apa dari sebagian kemaluan ininya gitu ya gitu. Ya, makanya pakai yang panjang, karena ada pakaian khimar yang panjangnya itu ya gitu. Minimal kan ala juyubihin, bahasa juyubihin itu ini saku juyubihin. Kayak sini minimal gitu ya gitu. Sampai menutupi ke dadanya gitu ya gitu. Si jilbabnya itu ya. Lebih panjang lagi ya silakan teman gitu ya. Nah, kalau ingin rinciannya nih tinggal nanti baca aja ya di surah An-Nur ayat 31 karena ini panjangnya. Ya, itu waktu kita membahasnya ya. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abana'i hinna au abana'i bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhawatihinna au nisaihinna au ma malakat aymanuhunna awit tabi'in awit tabi'ina wa ulil irbati minar rijali awit tiflil ladina lam yanharu ala auratin nisa. Nah gitu ya, kepada siapa saja yang dikecualikan untuk menutup auratnya kan, janganlah dia menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada siapa hendaknya kan sampai ke dadanya, terus menutupi juga perhiasannya ya, perhiasan tidak boleh kelihatan juga perhiasan terusnya, kecuali kepada suami ya, suami terus atau ayah mereka ya, ayah mereka atau ayah suami mereka berarti tidak boleh kelihatan ya. Suami siapa? Mertua. Ya mertua tidak boleh kelihatan ayah suami mertua ya, atau putra putra mereka itu ya, putra suami mereka gitu ya. Anak-anaknya ya.
atau juga putra suami mereka ya. Jadi sampai keram nih anak-anak dan juga diantaranya sampai saudara laki-laki mereka ya. Berarti kalau ke saudara laki-laki mereka, saudara perempuan saudara laki-laki mereka, putra saudara laki-laki mereka, putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka. Jadi dikecualikan kalau yang namanya sampai putra-putranya. Nah berarti kalau sepupu nggak masuk. Sepupu berarti harus ya dia menutup auratnya ya. Kalau ke sepupunya dia menutup auratnya ya. Jangan kelihatan ya. Dan tidak boleh sentuhan. Sentuhan termasuk itu juga ya. Tidak boleh sentuhan. Ya makanya kalau salaman ya gini saja ya, gitu. Jadi tidak boleh sentuhan. Pegangan ya tidak boleh pada yang bukan mahramnya, pegangan, sentuhan, pendekatan, memotoran duaan. Masya Allah teman. Jadi kebiasaan pacarannya gitulah gitu ya. Tuh, tidak boleh ya gitu. Tadi kan terinci lagi dengan hadisnya bagaimana perempuan harus benar-benar ya waqarna fi buyutikunna wala tabarrujal jahiliyatil ula dan seterusnya gitulah gitu ya. Jadi perempuan itu sebaiknya bagaimana lebih baik mereka tinggal atau betah di rumah mereka. Jangan banyak keluar rumah. Kenapa? Bisa jadi lengoknya saja, langkahnya saja udah menarik laki-laki gitu. Nah, gitu. Jadi harus dijaga baik langkahnya ya, atau juga dia suaranya juga kan kadang menarik ya, suara perempuan itu ya, walaupun tentunya juga dikecualikan. Misalnya perempuan itu adalah seorang pengajar misalnya dia ngajar ke madrasah, ke masjid, atau ngajar ke sekolah ya silakan dia keluar rumah, silakan saja gitu ya. Atau dia seorang karyawati ya. Yang karyawatinya juga ketika dia seorang karyawati bisa keluar rumah tapi bisa juga menutup aurat ya gitu. Ini mah bekerja tapi tidak bisa menutup aurat, jangan ya. Jangan diterima hal yang demikian ya. Kalau ada tawaran demikian, ada pekerjaan tapi ya harus dibuka auratnya ya jangan diterima tawarannya. Walaupun misalnya digaji gede gitu ya, digaji gede si perempuan itu gitu ya untuk jadi karyawati di sana gitu. Ya jangan. Karena kan kelihatan auratnya. Harus dijaga. Itu. Jangan dikecualikan kalau dia seorang karyawati, seorang guru ya, atau dia dalam perjalanan ya nggak apa-apa itu mah, dia keluar ya untuk menemui orang tuanya, silakan saja, karena rumah itu juga sebagai penjagaan buat perempuan ya. Karenanya tuh di sini kan dikatakan tuh, dan janganlah mereka menghantarkan kakinya. Berarti kakinya saja itu kan, dari kakinya itu kedengar hantakan kakinya sudah menarik laki-laki gitu ya gitu. Insyaallah. Walaya tadi negara julihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna gitu ya gitu. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah. Karena kadang-kadang ya namanya aurat itu susah. Ya.
sulit untuk dijaga yang namanya aurat itu ya. Makanya harus senantiasa bertobat, beristighfar ya. Apalagi kan perempuan itu kadang beralasan juga untuk membuka aurat itu kadang beralasan. Oh saya mah cuma dekatlah ke rumah orang tua dekat gitu ya gitu. Gak apa-apa lah gitu. Pakai kerudung pendek aja gitu nggak Ya, apa-apa. warung. Atau ke warung lah gitu, ke pasar misalnya dekat ke pasar. Gak apa-apa pakai kerudung pendek gitu ya gitu. Gak apa-apa kelihatan tangannya sedikit. Kan gitu beralasan sedikit kan gitu. Perempuan mah gitu kadang-kadang ya. Gak apa kelihatannya yang penting kelihatan itunya ya gitu. Tapi mesti kelihatan di sininya gitu. Saya sampai sini gitu. Iya, kan cuman wajah dan telapak tangan sudah gitu. Ya kadang mereka beralasan cuma itu ya. Perempuan mah nggak apa kelihatan kakinya sedikit lah gitu kan gitu. Pakai sepatu tapi kelihatan kakinya gitu ya. Kalau mau pakai sepatu ya pakai sepatu yang agak hitam-hitam gitu ya gitu, jangan kelihatan kakinya. Kalau nggak pakai kaos kaki dia misalnya gitu. Ini mah misalnya pakai sendal, kelihatan kakinya masih kelihatan gitu ya gitu. Berjalan ke rumah orang tua atau ke mertua misalnya dekat gitu ya, kelihatan kakinya, itu juga kadang kan beralasan yang namanya perempuan ya. Makanya perempuan itu harus banyak sedekah. Harus banyak sedekah. Bagaimana harus menjaga agar tidak durhaka kepada Allah dan tidak menjaga durhakanya, agar tidak durhaka pada suami ya. Karena sudah durhaka kepada Allah, durhaka kepada suaminya itu berat ya konsekuensinya, bahwa ketika menolak hubungan ranjang saja gitu ya dengan alasan yang tidak syar'i gitu ya, alasannya ada biasa-biasa aja, misalnya alasan si perempuan menolak ranjang, maka itu didoakan kejelekan oleh malaikat, didoakan supaya dapat murka Allah gitu, insyaallah, supaya dilaknat oleh Allah gitu ya gitu. Nah itu ya. Jadi harus dijaga aurat dan menjaga kehormatan ya.